Penggunaan metode OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument sebagai analisis budaya organisasi pada PT Prima Freshmart. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Rahmawati Edika bersama rekan saya Dela Aulia, Trihandayani, Iraina Nayawan, Jopan Ramadandi, Angga Dava, M. Rayhan Andriansyah. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terjadi pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Jadi, budaya organisasi itu suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku anggota yang digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Salah satu pengukuran budaya organisasi yaitu OCAI, singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument, yang merupakan konsep pengukuran budaya organisasi yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn pada tahun 1999. OCAI merupakan suatu framework yang dapat mengidentifikasi pendekatan secara umum terhadap rancangan organisasi, tahapan dalam life cycle development, peran kepemimpinan, dan peran dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen skill. Adapun 4 jenis budaya organisasi yang terdiri dari klan, market, adhokrasi, dan hierarki. Yang pertama, budaya klan adalah budaya perusahaan yang memiliki karakter kekeluargaan, di mana terdapat lingkungan yang mengatur perusahaan dengan baik melalui teamwork, pengembangan SDM, serta memperlakukan konsumen sebagai rekanan. Seperti yang ditampilkan pada PowerPoint, yakni berorientasi pada orang, tempat kerja yang ramah, dan mendorong kerja tim dan partisipasi. Yang kedua, budaya adhokrasi adalah budaya perusahaan yang menuntut inovasi dan inisiatif, serta menciptakan produk baru dan jasa untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Seperti yang ditampilkan pada PowerPoint, yakni tempat kerja kewirausahaan yang dinamis, inovasi, kelincahan, dan transformasi. Yang ketiga, budaya market adalah budaya perusahaan yang memiliki asumsi budaya pasar yang tidak ramah, kompetitif, serta perilaku konsumen yang cenderung memilih dan tertarik pada nilai-nilai sehingga menempatkan organisasi pada bisnis yang selalu berusaha meningkatkan persaingan. Seperti yang ditampilkan pada PPT tersebut, yakni budaya kompetitif yang berorientasi pada hasil, pentingnya kemenangan membuat organisasi tetap bersama. Dan yang terakhir, budaya hierarki adalah budaya perusahaan yang ditandai dengan adanya bentuk perusahaan yang resmi dan terstruktur. Seperti yang ditampilkan pada PPT, yakni tempat kerja yang terkendali dan terstruktur, aturan dan kebijakan membuat organisasi tetap bersama. Karakteristik OCAI terdapat menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama karakteristik dominan. Karakteristik dominan adalah ciri-ciri atau sifat-sifat utama yang mendefinisikan sesuatu. Lalu yang kedua, kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi adalah peran dan kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Yang ketiga, manajemen karyawan. Manajemen karyawan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategis. Yang keempat, perekat organisasi. Perekat organisasi adalah unsur atau faktor-faktor yang menjaga dan memperkuat integritas serta kohesi anggota organisasi. Yang kelima, penekanan strategis. Penekanan strategis adalah untuk membantu organisasi dalam mengarahkan upaya mereka mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, kriteria sukses. Kriteria sukses adalah seperangkat standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian atau keberhasilan dalam suatu proyek. Selanjutnya, terdapat toko Prima Freshmart cabang Gadong, yang dimana objek penelitian ini adalah karyawan toko Prima Freshmart yang berlokasi di Jalan Pandasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Terdapat 7 responden pada penelitian toko Prima Freshmart yang meliputi 7 karyawan. Hasil rekapitulasi pada karakteristik dominan pada perusahaan Freshmart yang mendominasi adalah budaya pasar sebesar 29%. Lalu pada dimensi pimpinan yang paling dominan adalah budaya pasar sebesar 28%. Pada dimensi pengelolaan, karyawan budaya yang mendominasi adalah budaya adhokrasi sebesar 30%. Dan selanjutnya adalah pada dimensi perekat budaya organisasi yang didominasi oleh perusahaan Freshmart adalah budaya pasar sebesar 26%. Pada dimensi penekanan strategis, budaya organisasi adalah budaya pasar sebesar 26%. Dan yang terakhir, pada dimensi kriteria keberhasilan yang mendominasi adalah budaya pasar sebesar 29%. Hasil pemetaan budaya organisasi menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI. Adapun persepsi karyawan mengenai budaya saat ini yaitu dengan nilai tertinggi lebih dominan mengarah kepada tipe budaya adhokrasi dan market dengan nilai rata-rata kedua tipe budaya tersebut sebesar 26 dan hierarki dengan nilai rata-rata 25.
Selanjutnya, nilai terendah yaitu mengarah kepada tipe budaya klan dengan nilai rata-rata 23. Sedangkan profil budaya organisasi yang diharapkan di masa mendatang bagi karyawan mengarah kepada tipe budaya klan dengan nilai rata-rata 28, kemudian hierarki dengan mempertahankan nilai rata-rata 25, selanjutnya market dengan nilai rata-rata 24, dan terakhir edukasi dengan nilai rata-rata 23. Kesimpulan, berdasarkan hasil objek penelitian ini adalah karyawan PT Freshmart untuk mengetahui budaya organisasi pada masa mendatang. Hasil penelitian ini menggunakan metode OCAI, sehingga menunjukkan bahwa budaya organisasi pada PT Freshmart gaduh yang diharapkan pada masa mendatang yaitu budaya klan dengan nilai rata-rata sebesar 28. Budaya klan adalah salah satu bentuk budaya organisasi yang mengutamakan kesatuan, kolaborasi, dan nilai-nilai bersama dalam sebuah organisasi, sehingga budaya ini dapat diterapkan pada perusahaan PT Freshmart seperti menciptakan lingkungan kerja yang ramah, berfokus pada pengembangan karyawan, dan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Saran yang pertama, perusahaan PT Freshmart harus berkomunikasi dengan karyawannya mengenai hasil penelitian dan signifikasinya. Mereka harus memastikan bahwa karyawan memahami nilai-nilai budaya klan yang diinginkan dan bagaimana itu mengaruhi lingkungan kerja. Yang kedua, karyawan harus berkontribusi pada pertumbuhan budaya klan. Mereka dapat mengusung ide-ide atau inisiatif yang mendukung budaya klan. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan bahwa budaya klan tidak hanya menjadi tren sementara, tetapi menjadi bagian integral dari identitas perusahaan.